1 juta. Oh, sedekah 1 juta. Oh, rombongan Mas Peri. Bukan? Bukan. Oh, Saya kan nyumbang berangkat haji itu. oh berangkat umroh. Umroh ya. Oh, Pak anak Ji. yatim. Anak yatim. Oh iya iya. Gitu. Iya. Harusnya 3 Pak. Kalau 3 kayak Haji Marco bisa manggilnya ratusan miliar tiap hari Pak. Amin. Tunai. Lanjur. Terus? Pertama saya kerok dapat masuk 5 juta. 5 juta. Kedua dapat 20 juta. Ya. Makanya istri heran, kok ini ada uang masuk namanya nggak ada gitu. Ya. Saya ulangi Pak Ji, saya sedikit ingin testimoni. Ya. Karena saya udah mengikuti berapa rangkaian. Salah satunya saya udah membaca Al-Quran 12 juz. Kedua saya udah mengikuti privat Pak Ji. Ya. Ikut privat yang di Natrabu apa di mana? McDonald Pak Ji. Oh, McDonald. Bulan puasa tuh. Oh iya. Saya dapat centong sama uang bibit. Ya. Saya kerok-kerok, alhamdulillah dapat Pak Ji. Dapat? Dapat. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dapat uang bibitnya 3 lembar. 2 Pak Ji. Oh 2. 2. Harusnya 3. Ya Pak Ji ngasihnya 2. Oh iya. Ada yang Oh di McDonald sedekah berapa? waktu itu saya sedekah 1 juta Pak Ji. 2. 1. Enggak, sedekah 10 juta. 1 juta. Oh sedekah 1 juta. Oh rombongan Mas Peri. Bukan? Bukan. Oh. Saya kan nyumbang berangkat haji itu. Oh berangkat umroh. Umroh ya. Oh Pak Ji. anak yatim. Anak yatim. Oh iya iya. Gitu. Iya. Harusnya 3 Pak. Kalau 3 kayak Haji Marco bisa manggilnya ratusan miliar tiap hari Pak. Amin. Tunai. Lanjur. Terus? Pertama saya kerok dapat masuk 5 juta. 5 juta. Kedua dapat 20 juta. Ya. Makanya istri heran, kok ini ada uang masuk namanya nggak ada gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya dari Tebet, Pak Haji, Tebet. Jakarta. Ya. Saya udah ngamalin ilmu RDAY Ya. hampir mau 1 tahun, Pak Haji. Hampir 1 tahun. Ya, Contohnya meratakin yang mana? Mandi jam 00, Senyum. pakai senyum 41 kali, Mandi pakai pandan 9 lembar. pakai 9 lembar, Tahajud. Baca Quran 12 juz. belum sampai 12 juz, Pak Haji. Oh. Jadi ini terakhir saya 2 hari 18 juz. Harus 12 juz, pelan-pelan aja dulu ya. 12 juz. Itu yang saya tanyakan, Pak Haji. Ya. Suami saya kan pemarah tuh. Jadi kata Pak Haji, sifat 18 kita jangan mancing marah. Tapi tiap hari saya dibikin marah. Makanya saya pengen cerai gitu, Pak Haji. Janganlah, jangan cerai, jangan. Jadi Jangan. ilmu dia dipraktekkan Jangan. tapi jadi sia-sia, Pak Haji dia. Jangan. Kamu lagi pulen-pulennya, jangan cerai. Jangan cerai. Kamu lagi pulen-pulennya, jangan cerai. Suami saya nggak mau senyum, Pak Haji, dia ikutan. Katanya, iya deh aku ikutan ilmu RDAY, tapi aku nggak bisa baca Quran. Yaudah kata Pak Haji sih di YouTube baca Alhamdulillah 27.000. Dia sanggup, tapi dia nggak mau senyum, Pak Haji. Kamu senyum sekarang. Apaan orang gila, gua nggak mau senyum gitu. Mbak, Jadi gimana Pak Haji? tidak ada yang tidak bisa ditaklukin sama ilmunya Allah. Ilmu kearifan lokal. Mbak colek alat kelamin mbaknya, kalau dia lagi tidur, taruh colekannya di mulut. Senyum. Udah Pak Haji, dia marah kan, dia lu bawa apa itu? Saya udah colekin Pak Haji, tapi dia kebangun. Dia apaan jorok banget sih lu? Bau-bau ditempel-tempelin ke bibir orang gitu. Udah dimaja. Ini kan aku lagi kasih. Ya udah, cebok alat kelamin kamu, air cebokannya buat bikin minum sama buat masak nasi, sama buat masak sayur lodeh, sayur opor, sayur rendang, buat Biar Pak Haji, biar suami saya kerja, karena dia kan saya yang kerja, saya yang hidupin gitu. Jadi Mbak, ini karyawan saya ada 170. Semua karyawan saya 170, termasuk kameramen, termasuk yang megang mic. Itu semuanya nggak ada yang akhlaknya bagus, Mbak. Nggak ada. Tapi dia takluk sama saya. Iya. Pak Haji. Udah lu taklukin aja pakai ilmu RDAY. iya, jadi saya pengen dapat modal, punya tanah, saya pengen bangun. Ya lu taklukin dulu tuh kebiadaban laki lu. Jadi nggak Betul. usah minta cerai Pak Haji. Lu taklukin dulu, kalau nggak takluk mana ada. Pak Haji ngasih centong, saya suruh centongin. Waktu itu dia nggak bisa berdiri. Sekarang udah bisa berdiri, saya nggak mau Pak Haji. Gimana ceritanya? Akhirnya saya udah centongin, kata dia. Lu udah centongin. Laki lo nggak ngacang, lo centongin sekarang ngacang, pas Iya. ngacang lo nya nggak mau. Karena Jadi udah lo maunya jengkel. sama siapa? Saya udah jengkel. Sama jadi gue? saya- Mau? Jadi Anjing selera gue, nggak anjing gue. ada Pak Haji. Bagaimana ceritanya? Kalau selera nggak ada, apa saya berpikir gini? Saya biar berhasil, apa saya mesti cerai? Saya mau ke sepatu. Jangan, nggak bisa. Jangan. Iya. Jangan. Justru kita jadiin suami kita yang nggak nurut sama kita jadiin tumbal. Pesugihan buat pesugihan. Gitu.
Terus Udah, ladenin aja. Ya, terus sedekah subuh Pak Haji, saya kumpulin, saya transfer 600.000 berapa kali gitu. Tapi kata Pak Haji, saya lihat di YouTube katanya kita mesti bilang dicatat, minta apa yang kita minta nanti dicatat, diaminin yatim gitu kan ya Pak Haji. Tapi saat itu saya tidak cuma transfer aja, dan saya datang sini saya kasih aja. Saya lupa kalau saya ada hajat minta diaminin. Nggak apa-apa, gitu. nanti diaminin nyusul. Iya, hari Jangan ini saya pikir bikin sedekah susah. Pak Haji, Ya. sedekah subuh hari ini Boleh. saya kumpulin 1 bulan. Boleh. Baik Pak Haji. Pokoknya jangan cerai ya. Pak Jangan Haji, cerai. saya udah nggak seneng, bagaimana rasanya, nggak ada. Jadi lo senengnya sama siapa? Saya pengen banyak duit Pak Haji, Hah? saya pengen kaya sendiri, Apa? pengen jadi ahli sedekah, kaya ahli sedekah aja, ibadah aja. Justru dengan lo punya suami yang bikin bengal, itu kesempatan lo Capek, berdoa Pak Haji. sama Allah. Habis gelap terbitlah terang. Sekarang kan lo mau terang, gelapnya mana? Nah gelapnya suami kita itu. Iya jadi lemot, kata Pak Haji nggak boleh marah, tiap hari saya Gak bikin apa-apa marah. lemot, yang penting kan kelopulen. Gak apa-apa. Terus gimana Pak Haji solusinya? Saya biar cair Pak Diterusin Haji. pernikahannya, diterusin. Terusin aja, Pak Haji. Ya, karena laki lo bawa kekayaan yang luar biasa. Amin Pak Haji. Bawa kekayaan luar biasa. Dia saya kasih uang 100.000 Pak Haji biar dicentongin, dia bilang lu jangan beli. Udah ngaceng sekarang? Udah. Keras? Keras. Tapi dia jadi saya nggak selera, jadi saya bingung. Dia ibunya yang ngomong-ngomong ngaceng, ibu-ibu yang lain pada garuk-garuk kepala. Pak Haji, saya kasih uang 100.000 katanya suruh centongin, udah Iya. centongin nih biar dapat banyak duit gitu, tapi jangan lu beli rokok. Boleh, Iya. nggak apa-apa kalau dia ngerokok. Iya Pak Haji. Ya, yuk bapak-bapak pertanyaannya. Terima kasih, Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Mohon izin Pak Haji, saya mungkin nggak ada pertanyaan, cuman testimoni aja. ya. Kemarin itu suami saya ya udah 2 tahun sakit batu ginjal. Mungkin ada yang terinspirasi ya dengan pengobatan ini. Dengan karomahnya wasilahnya dari RDAY, alhamdulillah sekarang yang divonis harus operasi, alhamdulillah Pak Haji sembuh. Diobatin dengan selangkangan gitu. Alhamdulillah dicolek-colek keluar batunya. Alhamdulillah. Dicolek. Iya. Ibu nyolek apa? Maju, maju. Gue mau lihat. Bentarnya. Wow. Tepuk tangan dong. Ya kayak gimana sih? Wow, wow, wow. Udah jalannya goyang-goyang. Ya, udah Memeknya begini, Pak Haji. oblak. Coba praktekin ilmu RDAY. Suaminya sakit apa? Suami saya kan udah 2 tahun sakitnya batu ginjal ya, udah vonis harus operasi. Terus pernah dirawat juga 1 hari 2 malam ya di Bina Sehat. Terus katanya harus dioperasi Bu. Kata saya jangan Pak, harus dihancur dulu ini pakai obat. Nggak bisa ini Bu, katanya gitu. Nah saya terus tahu ilmu RDAY ini ya, nonton dari YouTube. Ada colek-colek gitu. Pas dia mau tidur udah sholat asar. Kata saya jangan dulu tidur ya. Emang kenapa jangan main, katanya ini saya lagi sakit, katanya bilang gitu ya. Bukan mau main, pokoknya buka celana. Terus saya selangkangin gini ya, buka celana saya dicolek gitu Pak. Gimana, gimana? Digini Pak. Terus Bos, coleknya gimana? digini Pak, dicolek gini. Terus diginiin ya. 3 kali ya digini. Iya. Alhamdulillah Pak, subuhnya dia kencing keluar batunya itu. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, maaf nih, Ya. dari ujung sampai belakang, ini semuanya kencing batu semua nih. Ini khusus buat suami, Pak Haji, khusus buat suami. Obat teman suami nggak boleh? Nggak boleh. Kan teman-teman suami nih. Coba ulangi lagi. Coba ulangi, bos. Coba ulangi lagi. Dari awal? Ya. Kan suami saya 2 tahun penyakit batu ginjal, divonis harus operasi ya gitu Pak Haji. Terus saya udah ada ketemu dengan ilmu RDAY yang pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Nah saya praktekin, suami saya lagi tiduran, terus kata saya jangan dulu tidur ya. Katanya dia jangan main, ini sakit katanya pokoknya gitu ya. Kata suami. Iya. Kata saya enggak, pokoknya buka aja celananya gitu. Terus saya selangkangin. Nah, gimana? Nah, ya gini. Oh, iya, iya, ya iya, buka iya. celana saya gitu. Iya, iya, iya. Ini belum dibuka Colek. celananya? Ya enggak tuh Pak. Ini belum dibuka celananya. Nggak boleh atuh Pak. Oh, iya, 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 iya. Ya udah dicolek gini ya, dicolek diolesin gitu 3 kali. Olesin di mananya? Jadinya gitu. Ya di bagian yang mana? Uratnya itu. Uratnya. Iya ada. Wah, ada. Saya lupa. Ya, ya, ya. Maaf, Adi, ya. Ada uratnya. Ya ada urat Iya, yang iya. enak itu. Kan dulunya gini Pak Haji, pas ada tamu ke rumah, terus dia bilang mau ke belakang dulu mau kencing katanya. Dia bilang nggak bilang sama saya. Pas saya intip-intip kenapa lama di belakang, kira itu lagi apa gitu ya, lagi gini aja Pak.
di belakang. Suami? Kan, iya. Suami? Ya mungkin ngerasain sakit kan nggak keluar itu batu ya. batunya. Ya pas dia pulang lagi ke kamar gitu, dia tuh tidur, ya saya colekin gitu. Alhamdulillah keluar batunya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah. Manjur, ini ilmu kearifan lokal ya. Kalau dioperasikan, satu biaya, kedua dijahit, orang udah usiakan rentang. Udah pakai ilmu kearifan lokal nenek kita, colek. Pak Haji, kalau kita sakit perut, colek alat kelamin istri kita, taruh di perut. Amandel, colek alat kelamin kita, taruh di amandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tukimin dari Jakarta Timur. Tukimin, tepuk tangan dong. Wow. Padahal tadi gue pesan nama YouTube, tolong dikirim Tukiman. Kenapa yang dikirim Tukimin? Aduh, YouTube salah kirim orang ya. Mohon tanya Pak Haji, saya punya penyakit saraf kejepit, udah dioperasi 2 kali, sampai sekarang belum sampai sembuh. Bapak saraf kejepit, Ya. udah dioperasi 2 kali tapi belum sembuh. Buat, Nah sekarang pertanyaannya apa? buat jalan masih susah, masih berat Pak Haji. Buat jalan, Iya, misalkan jalan dari pintu sono ke sini, masih bisa dari sono ke sini, sakit. bisa tapi bisa Pak Haji, tapi kayak digandeli batu ya. Bapak kalau dari pintu sana, ujung pintu sampai sini, lari bisa gak? Nggak bisa Pak Haji, jalan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Coba Bapak berdiri di pintu, di sini saya kasih duit. Kira-kira bisa lari gak? Udah jangan dipraktekin, jangan. Jangan. Bapak yang sembuh, saya yang rugi. Jangan. Ini hanya tes doang. Oke Pak Haji. Kalau Bapak bilang, saya kalau lari dari sana sampai sini ada uangnya, pancingannya, berarti Bapak sehat. Itu tinggal diganti aja penyakitnya, jangan saraf kejepit. Nama penyakitnya PKD, penyakit kurang duit. Tepuk tangan dulu dong. Dan mohon Bapak Pak Haji, mohon Ya. doanya anak saya supaya cepat kerjaan Pak Haji, mau dapat kerjaan. Anak Iya, pengen kerja Pak Haji. cari kerjaan. Iya ya. Kerjaan banyak banget Pak, tapi gajinya nggak ada. Kalau mau, di sini banyak kerjaan, terutama yang bagian-bagian sensitif. Mandiin ibu yatim. Gak lah, gampang. Bapak punya istri gak? Punya Pak Haji. Nah, bisa gak istri Bapak remes alat kelaminnya, nanti dicolek ke kulit putranya atau putrinya yang belum kerja? Seperti anak saya juga dicolek. Lulus dokter. Terus dia bilang, "Pak, bisa gak aku punya klinik?" Bisa. Caranya? Minta remes mama kamu colek. Mama nggak percaya. Ya udah, nanti papa yang remes. Ah nggak mau, emang bener. Ah nggak mau, ngomong jorok. Oke, tunggu lo tidur. Colek Pak. Punya klinik, punya apotek K24, colek. Nah, putri Bapak juga begitu, putra Bapak. Bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Ya, siapa yang mau nyolek Bapak atau istri Bapak? Saya sendiri Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, punya Bapak masih ngaceng apa enggak? Sementara ini kok sakit ini nggak bisa Pak Haji. Kenapa nggak ngaceng? Kenapa nggak ngaceng? Penyebabnya apa? Sekarang sakit karena di kakinya sakit Pak Haji. Dengkulnya kan sakit semua nih Pak Haji. Nggak bisa. Dengkulnya kan semua sakit Pak Haji. Dengkulnya? Iya. Pak, kalau usia di atas 50-an dengkulnya sakit, itu lumrah, namanya gejala pengapuran. Obatnya cuma satu, seperti teman saya sekolah namanya Mbak Lisna. Nah, Mbak Lisna nih dengkulnya juga begitu, sakit. Dokter harus operasi atau ganti bantalan. Saya bilang nggak usah Mbak Lisna, ambil celana dalamnya Mbak Lisna bekas pakai, gosok di dengkulnya. Alhamdulillah sekarang jalan normal. Malah kemarin reuni joget, jalan-jalan. Nah, coba Bapak copot celana dalam Bapak, gosok di bagian kakinya yang sakit. Sekarang Bapak gosok sekarang. Insya Allah Pak Haji, besok Pak Haji. Jangan sekarang, nanti satu ruangan masuk UGD. Nanti pulang dari sini. Soalnya ruangannya ini AC. Bapak baru buka celana aja udah wow. Kaca pada pecah semua. Oke? Oke Pak Haji, terima kasih. Siap. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sultan Pak dari Cilegon, Banten. Ya. Sedikit saya ingin testimoni dulu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Man, shoot man. Ya. Saya ulangi Pak Haji, saya sedikit ingin testimoni. Ya. Karena saya udah mengikuti berapa rangkaian, salah satunya saya udah membaca Al-Quran 12 juz, kedua saya udah mengikuti privat Pak Haji. Ya. Ikut privat yang di Natrabu apa di mana? McDonald Pak Haji. Oh, McDonald. Bulan puasa tuh. Oh, ya. Saya dapat centong sama uang bibit. Ya. Saya kerok-kerok, alhamdulillah dapat Pak Haji. Dapat? Dapat. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dapat uang bibitnya 3 lembar. 2 Pak Haji. Oh, 2. 2. Harusnya 3. Ya Pak Haji ngasihnya 2. Oh iya. Ada yang Oh, di McDonald sedekah berapa? waktu itu saya sedekah 1 juta Pak Haji. 2. 1. Enggak, sedekah 10 juta. 1 juta. Oh, sedekah 1 juta. Oh, rombongan Mas Peri. Bukan? Bukan. Oh. Saya kan nyumbang berangkat haji itu. Oh, berangkat umroh. Umroh ya, Oh, Pak Haji. anak yatim. Anak yatim, Oh, iya iya. gitu. Iya. Harusnya 3, Pak. Kalau 3 kayak Haji Marco bisa manggilnya ratusan miliar tiap hari, Pak. Amin. Tunai. Manjur. Terus Pertama saya kerok dapat masuk 5 juta. 5 juta. Kedua dapat 20 juta. Ya. Makanya istri heran, kok ini ada uang masuk namanya nggak ada gitu. Ya. Bingung. Kedua saya Pak Haji, saya ngikuti ilmu Pak Haji, saya ketua RT juga Pak Haji. Ya. Di kampung saya. Waktu itu ada masyarakat yang bersengketa terkait tanah. Kan itu ribut Pak Haji. Ya. Saya mengikuti ilmunya Pak Haji. Saya usap-usap Pak Haji. Ya. Salaman semua. Tamu saya yang mau sidang nih, nurut, manut, katut, tunduk sama saya Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, ya kelar waktu itu juga. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Haji. Itulah testimoni Pak Haji. Kedua saya ingin menanyakan ini. Saya ini di provinsi saya proyek Pak Haji, pemborong Pak Haji. Gimana caranya biar orderan banyak Pak Haji? Gampang, Bos, dipanggil, Bos. Remes tangan kiri Bapak, tulis di kertas, taruh di meja. Orderan datang, Bapak colek alat kelamin Bapak, orderan datang. Yang kalau privat diajarin Pak, kertas yang kiri taruh di alat kelamin, kertas yang satu lagi taruh di sebelah tidur, yang satu disimpan di alat kelamin, satu lagi dicolek. Nah itu dipraktekin Pak, hampir 100% Pak, banyak yang terkabul. Bikin kertasnya 2 Pak Haji ya. Ya. Kedua Pak Haji ingin mewakili istri saya, ada tuh. Gimana caranya biar dagangannya laris gitu Pak Haji? Dagangnya apa? Dagang sayuran pakai motor tuh Pak Haji. Oh gampang. Motornya tiap hari dicuci pakai celana dalam bekas pakai. Kedua, sayurannya disiramin atau dikepretin pakai cebokan alat kelamin. Jorok enggak lah. Nanti kan sayurannya kalau orang beli juga dicuci juga kan. Oh iya. Cebok, kepretin. Laris. Sama motornya, sama penjualnya laris. Itu yang dipakainya yang berapa hari tuh Pak Haji? Celana dalamnya itu. Yang udah 1000 hari. Oh. Sehari manjur Pak, sehari. Oh iya Pak Haji. Sehari aja. Sehari cebok, siramin di sayurannya, siramin di motornya. Semua yang lihat motor ini kalau berjalan motor ini semua manggil. Jadi nanti bini lo nggak dagang cuma dipanggil sama orang. Sini. Oh iya Pak Haji ya. Bisa? Terima kasih informasi Pak Haji. Keduanya saya Pak Haji Kedua, ingin istri privat, Pak Haji. kamu kalau dagang kalau bisa jangan pakai celana dalam. Oh gitu. Gitu. Masuk angin nanti Pak Haji. Nah, nanti dikasih suwiwingan, dikasih periwitan alat kelamin lo. Jadi kalau jalan bunyi prit, kayak suwiwingan burung merpati. Kalau Pak di Haji alat saya ingin privat lagi Pak Haji. Hah? Ingin privat. Oh, lo lapor aja dulu, kan ada adminnya tuh. Lapor. Hari ini kita ada 4 orang, lo tinggal lapor aja. Oh iya. Lapor. Ya siap. Ya mungkin begitu saja Pak Haji dari saya. Boleh, praktekin ya. Mungkin iya. Tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Pak Haji dari Jakarta. Pertanyaannya apa, Sen? Ini Pak Haji, saya dipercaya oleh pemilik salah satu mall di Jakarta untuk mengelola limbah. Dari awal 2010, kata pemiliknya yang penting yuk pegang bersih selamanya. Tetapi saya di pergantian pengurus atau pejabat kantor, banyak peraturan. Dibikin kontrak setahun. Jadi banyak peraturan lah, seolah merugikan saya. Bagaimana caranya agar seperti bos ya gitu, nggak ada peraturan lah gitu. Orang yang nggak mau dibolak-balik, pasalnya nggak ada, peraturan nggak ada, jalannya mulus, kuncinya cuma satu, pakai celana dalamnya dibalik. Sudah. Nggak akan nanti dirubah-rubah seperti bosnya. Pak Haji, kenapa kok bisa ngomong pakai celana dalam dibalik manjur, PH dibalik manjur? Dulu zaman Jepang atau zaman Belanda, itu orang Jepang nyari penduduk kampung yang dewasa untuk kerja rodi. Supaya kita nggak ketemu sama orang Jepang, nggak kena raja sama orang Jepang, supaya kita nggak kerja rodi. Zaman dulu nenek kakek kita pakai celana dalamnya dibalik. Zaman dulu kan nggak ada celana dalam, jadi kolornya dibalik, bajunya dibalik. Makanya disurvei sama orang Jepang, satu kampung tidak akan kena kerja rodi. Nah, ini kita praktekin sekarang. Kan sekarang udah nggak ada kolor, ada celana dalam. Nah, celana dalamnya lo balik. Nanti walaupun peraturannya berubah-ubah, tetap lo yang menang. Walaupun ada peraturan baru, tetap lo dipakai. Nah, itu gunanya pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Kan banyak yang pada protes. Pak Haji, biasalah netizen. Gua protes, apa manfaatnya celana dalam dibalik? Emang lo mesti tahu? Gua mesti tahu. Lo tanya nenek kakek lo zaman dulu, orang kalau bawa pistol nyelundupin, nggak ketangkap sama orang Jepang sama orang Belanda, dia pakai bajunya dibalik, sama bawa senjata di bawah itu apa, baskom apa tuh namanya. Nah itu nggak bakal kena, bos. Makanya ilmu celana dalam dibalik cocok buat para penipu. Nggak deh, humor. Satu lagi Pak Haji. Balik bos celana dalamnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Blora. Nama Ibu Sulistiawati. Saya datang ke sini Pak Haji karena mendapat anugerah yang sangat besar. Besar mana sama badan ibu? Besar mana sama badan ibu? Besar anugerah saya masih Pak. Pak, kalau kita ngelihat anugerah besar, utang besar, sampai kiamat nggak bakal lunas. Kalau kita ngelihat utang kita besar, musibah kita besar, kesulitan kita besar, sampai kiamat nggak bakal selesai. Bukan saya sabdain. Ibu buka Al-Quran, makanya kan saya paksain buka Al-Quran, baca Al-Quran. Artinya apa? Di Al-Quran itu ada ayatnya Pak, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah kecil dibandingin rahmat. Bapak ibu jangan lihat murka, tapi yang dilihat rahmat. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, apalagi alat kelamin panjang. Ibu lihat aja Pak Haji, anugerah saya besar. Akhirnya sampai kiamat nggak bakal selesai. Harusnya anugerah saya kecil Pak Haji. Utang saya cuma 50 miliar, kecil dibandingin rahmatnya Allah. Makanya tadi tamu saya ngebel, Ji, boleh gak yang nanya pertama gue kasih duit 100 miliar tunai malam ini? Dia ngebel saya nih. Tukerannya apa bos? Tukerannya gantiin istri gue yang sekarang lagi koma di ICU di RSPAD udah 99 hari. Nggak ada bu, rahmat Allah kalah. Rahmat itu lebih besar. Makanya bapak dan ibu jangan sekali-kali ngomong Pak Haji anugerah saya besar. Saya nggak setuju. Soalnya kalau hutangnya besar atau murkanya besar, gimana rahmatnya Allah? Mosok kalah? Jangan bu. Pak Haji saya punya utang, gitu aja. Berapa utangnya bu? 10 miliar. Ya udah, saya telepon tamu saya yang di Menteng, orang terkaya di Indonesia, bos. Ini ada tumbal satu nih bos, kasih dia 100 miliar, dia gantiin posisi istri lo yang sekarang lagi koma di RSPAD udah 99 hari, pasti mau lah. Nah, jadi selama kita ngelihat permasalahan kita besar,
Ucapan adalah doa besar. Tapi kalau kita bilangnya kecil, ya kecil. Ucapan adalah doa. Yang besar siapa? Allah. Gitu. Makanya saya bilang, Bu, udah utang lagi, Bu. Utang. Lanjutin utang lagi. Saya sabdain dah utang lagi dah. Kok utang lagi, Pak Haji? Enak, Bu, utang, Bu. Kok gitu, Pak Haji? Lo lihat negeri ini, utang lagi, utang lagi. Yuk, coba cerita lagi. Tadi humor. Alhamdulillah Pak Haji. Utang lo berapa? Utang saya 800 Pak. Ya Allah, Bu. Udah lo gantiin aja tamu gue yang di ICU aja dah. Kan dapat 100 miliar. Bayarin utang lo 800, yang 99 miliar 200 juta balikin ke gue dah. Baca Quran, Bu, baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Udah. Iya baca Quran. Iya, belum. Harus baca Quran. Baca Quran, Bu. Iya. Baca Quran. Lo bisa baca Quran nggak? Lo mau gue bacain Quran atau lo mau baca Quran? Mau baca Quran. Gak mau gue bacain? Gak mau. Iya, biar gue anterin ke liang lahat. Ya lo baca Quran paksain. Ini kan enggak. Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran. Belajar. Ayo belajar. Baca Quran, belajar. Udah tua. Gila ngitung utang aja apa luar kepala main kalkulator. Baca Quran, Bos. Iya Pak. Kapan mau baca Quran? Alhamdulillah Pak, insya Allah secepatnya belajar. Iya, baca Quran dulu. Nanti gua ajarin, Bu, kalau udah baca Quran. Gua ajarin. Ini nanti nih. Tadi gua dapat laporan dari Ibu Tri. Ini abis acara pencerahan nanti kita privat ada 4 orang, Bu. Gua mau ajarin, Bu, cara cepat hajat terkabul cuma dalam waktu 1 hari. Ntar nih 4 orang udah daftar tadi tuh. Nah, lu baca Quran. Oke? Oke Pak. Sip. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk. Saya mau nanya, amalan Pak Haji yang saya praktekin biar cepat terkabul. Tadi bikin takjub Allah. Ya. Biasanya orang tahajud setengah 4, jam 3 dah. Tapi kita tahajudnya jam 1. Di mana-mana orang tahajud nggak pernah mandi. Tapi kalau di RDAY wajib mandi. Di mana-mana kalau habis tahajud nunggu subuh tidur lagi. Kalau di RDAY nggak boleh. Wajib baca Quran. Di mana-mana orang kalau bangun tidur langsung bangun loncat. Di RDAY nggak boleh, harus senyum dulu 41 kali. Di mana-mana orang mandi aja. Di RDAY nggak boleh, harus pakai pandan 9 lembar. Begitu, jadi bikin tajub Allah. Manjur gak? Belum pernah tamu RDAY yang meraktekin ilmu RDAY bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya di bawah 1 M, nggak ada. Selalu di atas 1 M. Kalau dibaca Quran ada 12 juz, selalu di atas 10 M. Itu. Bapak tinggal 1 loh kekurangannya. Kalau saya lihat. Apa ya, Pak? Mukanya diperbarui. Bisa nggak diperbarui lagi, Pak? Biar awet muda. Jadi bawa ke bengkel las. Jadi menanya Pak Haji nih. Ya. Kan saya udah mempraktekin ilmu Pak Haji. Saya udah dari 80 tapi Yang mana yang dipraktekin? ya bangun malam, senyum, tahajud, baca Quran ya paling sedapatnya emang. Ya. Terus saya udah praktekin, cuman saya ini jualan warung kok sepi-sepi aja Pak Haji. Iyalah bos. Kenapa sepi? Karena lo dagangnya berharap. Semua kegiatan yang diharapin, kata Allah, siap-siap kecewa. Apa yang dia harapin? Gak boleh. Pasti cair, pasti bisa, pasti lunas. Kalau lo pasti ngaceng. Gitu. Terakhir kapan lo ngaceng? Terakhir? Ya ngaceng setiap hari, cuman kagak kenceng Pak Haji. Nggak kenceng. Nggak kenceng? Iya. Nanti lo cari tawon. Tahu tawon? Iya. Ditaruh di alat kelamin lo. Ya, itu bohong lo nggak ngaceng. Cuman gitu, emang nggak kuat lama. Nggak kuat lama? Iya. Jadi? Ya sebentar doang. Berapa menit? Ya nggak pakai menitan kayaknya. Nggak pakai menit? Nggak. Ya ampun. Ya udah ntar ambil ular sanca. Ya yang wajar-wajar aja Pak Haji. Dia ketawa tuh pakai kacamata. Saya Mbaknya ketawa. Haji, kan Ya. saya buka warung. Buka warung bukan toko sembako. Kalau toko sembako kan Pak Haji Roni dia Ya. mah. Jadi ya saya pengen kayak dia gitu, gimana Pak Haji? Bisa bos, gurunya sama, Iya. ilmunya RDAI sama. Tinggal Bapak bikin tajub Allah aja. Pak Haji Roni baca Qurannya 12 juz. Bapak baca Quran bisa berapa sehari? Ya paling 2 juz 3 juz. Kalau Ya, sampai 12 baru bisa. kuat di saya mah. Emang nggak bisa ngaji Pak Haji. Ya udah pelan-pelan dipaksa. Iya. Selama ini Pak Haji kan saya jalanin udah 8 bulan ya. Lama sekarang saya sering kebablasan Pak Haji. Jam 2 kadang-kadang sampai jam 3. Kenapa Pak Haji ya? Itu namanya tamu RDAY blow on.
Ya dipaksa lah bos. Namanya mau terkabul harus dipaksa ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Robiah dari Cisangka Pak Haji. Ya. Mau minta pencerahannya nih. ya. Saya kan punya jasa derek Pak. Kebetulan dalam 1 tahun ini ada kendala terus Pak. Kendalanya apa? Duitnya nggak dibayar sama customer. Saya Emang yang ibu jualan apa? jasa derek Pak, bidang jasa. Jasa derek. Iya betul. Udah derek ibu nggak dibayar. Kenapa ibu derek? Nggak ada kerja. Nggak ada kerjaan aja. Sering banget Pak Haji. Ah? Sering banget. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya nombokin beberapa juta Pak Haji. Nah sekarang dari ini ada kendala kebangkrutan Pak Haji. Apa? Kendala. Ada kendala. Iya betul. Jadi uang modal itu habis Pak Haji. Uang hasil derek habis. Iya karena pakai nombokin itu, nombokin supir kan harus digaji sama saya, sedangkan saya nggak dibayar sama customer. Nah jadi minta pencerahannya sama Pak Haji bagaimana gitu. Bu, daripada derek mobil mogok, lebih baik ibu derek bapak-bapak nih bu. Iya, sedangkan saya kan di rumah. Gampang lah bu. Ibu catat nama orangnya, ini berlaku semua. Ibu catat nama orangnya, siapa aja yang udah pakai jasa ibu dia nggak bayar. Iya. Ibu colek alat kelamin ibu, bayar. Colek alat kelamin ibu, bayar. Colek alat kelamin ibu, bayar. Nah, 1 orang 9 kali colek. 1 orang ya. Ya, kalau yang manjur sih 1 orang 99 kali colek. Nah, itu ada berapa orang yang ibu mau tagih? Banyak banget Pak Haji. Hah? Banyak banget. Jadi doer ya Pak Haji ya. Ada berapa orang yang ibu? Lebih dari 10 Pak Haji. Bisa doer punya saya Pak Haji. Kalau lebih dari 10 udah jangan dicolek bu, kebanyakan. Ibu tulis nama-namanya, ibu tempel di alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, lebarnya berapa alat kelamin ibu? 10 cm ada. Hah? Sempit bener. Lebar bener. Kalau dimasukin oblak, plok 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 plok. Kalau colek mungkin kalau 10 kelamaan, ibu tulis aja nama-namanya dan ibu di bawah hajatnya harus bayar minggu ini. Nah, ibu tempel di alat kelamin ibu satu kertasnya taruh di sebelah ibu tidur. Nah, nanti ibu colek langsung lebih dari 10 nama ibu tulis. Dan itu nggak sampai seminggu, Nanti dia langsung hilang. Iya. Namanya hilang. Luntur. Satu lagi Pak Haji, saya minta pencerahan biar hajat saya cepat terkabul nih. Hajatnya ibu apa? Minta cair 1 miliar. Cair 1 miliar. Iya. Nah, apa tuh yang cair? Duitnya Pak Haji masih rekening. Hah? Minta duit cair ke ini tukar rekening. Iya, uang apa 1 miliar? Mendingan gini bu, Ini kan tadi tamu saya Japri nih, rumahnya di Menteng. Iya. Istrinya lagi koma di ICU. Enggak. Jadi tumbal pastinya enggak. Ji, ada gak tamu RDA yang pakai baju coklat bisa jadi tumbal? Gantiin istrinya yang lagi koma di RSPAD udah 90 hari. Nah, ibu tinggal gantiin dia berbaring. Nah, ibu dikasih sama dia 100 miliar. Aduh, jangan Pak Haji, nanti anak yatim saya nyariin di sana. Siapa? Anak yatim. Saya kan punya anak yatim tuh. Di rumah Pak Haji tiap minggunya alhamdulillah saya kasih sedikit-sedikit gitu. Dia nggak akan nyariin, Bu. Pak Haji, kasihan. Jadi intinya gini, Bu. Coba ibu bikin takjub Allah. Ini berlaku semuanya. Ya. Apa yang bisa ibu bikin takjub Allah? Nah, kedua, ibu aminin dulu nih kondisi ibu yang sekarang, bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Nah, diaminin dulu. Kan ibu kadang, kenapa ya kok hari-hari hidup saya makin sulit? Nggak boleh, ibu nggak sulit. Makin ngejalanin ilmu RDAY makin sulit. Iya, betul. Masya Allah Pak Haji, pernah gak megang duit sama sekali. Emang itu doa saya. Malah kalau bisa ibu lebih sulit lagi. Iya, mana para deliver minta duit uang jalan, mana Ya. gak megang duit. Ya. Aduh, di situ saya lemes. Jadi memang begitu, Bu. Jadi kayak orang mana, Bu? Sulit. Kalau udah terakhir lepas, tak. Ibu belum sulit, Bu. Tambahin lagi sulitnya. Ntar saya bilang sama Allah. Allah kurang kencang sulitnya. Gampang, Bu. Kan ada ilmu kearifan lokal. Iya. Tangan kiri colek di alat kelamin ibu, taruh di mulut.
semua ucapan saya jadi duit. Semua ucapan saya jadi duit. Saya juga meraktekin begitu, Bu. Ucapan saya jadi duit, ucapan saya jadi duit. Ini alhamdulillah. Yang kiri ini? Iya, tangan kiri. Kiri colek. Sampai copot. Sampai keriput ya. Sampai keriput kali. Pak Haji. Ya udah segitu aja Pak Haji ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.